Chapter 236. Kematian pertama. Saya meraih pergelangan tangan bos. Apa, Kak Kim Hajin? Kenapa kau meraih tanganku? Bos tampak bingung tetapi saya tidak peduli. Saat ini prioritas utama kami adalah melarikan diri. Bersama dengan bos, aku melompat ke atap sebuah gedung di dekatnya. Kim Hajin. Setelah pendaratan kami yang sempurna, bos melepaskan tanganku. Dia terlihat lebih malu daripada marah. Setidaknya kau harus memberiku penjelasan. Bos, transformasikan. Apa? Kami tidak punya banyak waktu tersisa. Saya mendesaknya untuk menggunakan Yasha Transformation. Cepat. Perbedaan sebelum dan sesudah transformasi itu besar. Kekuatan fisiknya akan meningkat 2 kali lipat setidaknya, dan kekuatan sihirnya akan meningkat lebih dari 3 kali lipat. Bahkan kuru-kuru tidak bisa membawa bos dalam kondisinya yang berubah hanya dengan satu serangan. Petik 2. Bos memiringkan kepalanya dengan ragu tapi tetap menurutinya. Matanya memerah dan pelindung bayangan di sekitarnya menebal. Pada titik ini, hanya 1 menit berlalu. Gemuruh. Namun, pada saat itu, saya merasakan getaran besar dari tanah. Segera, bullet time diaktifkan kembali. Apakah indera transendennya entah bagaimana merasakan aliran waktu yang berubah? Itu datang jauh lebih awal dari sebelumnya. Sepertinya aku meremehkan kuru-kuru. Koa. Sesuatu melonjak dari bawah gedung. Sesuatu itu menembus pusat bangunan saat ia melompat. Itu memutuskan rangka baja, menghancurkan tangga, melewati puluhan lantai dan mencapai atap dalam sekejap. Pecahan bangunan yang hancur terlempar ke udara. Tetapi mereka tetap bertahan tanpa hamburan. Di dunia di mana waktu berhenti, hanya kuru-kuru yang bergerak bebas. Tapi situasinya berbeda kali ini. Ada satu perbedaan besar pasca pembalikan waktu. Bos di negara bagian Yasha bisa membaca gerakannya. Dia melepaskan kekuatan sihirnya untuk menghalangi kuru-kuru dan menghancurkan tubuh serangga yang menuduhnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tapi ada yang aneh dengan gerakan kuru-kuru. Serangannya terkonsentrasi ke kiri. Dan aku, bukan bos, ada di sana. Dalam sekejap mata, ia memutuskan untuk mengalihkan targetnya kepada saya. Ketakutan melanda saya secara instan dan saya dengan cepat mencoba menggunakan keterampilan pamungkas saya. Tapi bahkan sebelum aku bisa mengeluarkan kekuatan rohku, sabit kuru-kuru sampai ke tanganku. Ini buruk. Aether memasang penghalang di depanku. Namun, sabit kuru-kuru hanya dihapus secara bertahap. Sabitnya yang bercahaya hanya ditujukan untuk tubuh, fisik. Senjata mematikan ini, dikombinasikan dengan kecepatan kilatnya, tidak bisa dihindari atau dihentikan. Retak. Segera, pisau tajam itu menembus hatiku. Meskipun waktu mengalir lambat, rasa sakit dengan cepat tiba. Mulai dari hatiku, rasa sakit dengan cepat menyebar bahkan ke sudut paling terpencil dari tubuhku. Saya jatuh ke belakang, pandangan saya terbalik, dan kesadaran saya mulai kabur ketika hati saya hancur. Saya bisa merasakan suara dunia menjauh dari saya. Saya pingsan dengan mata terbuka lebar. Hal terakhir yang saya lihat adalah bos. Bos mengarahkan kekuatan sihirnya ke arah kuru-kuru. Inggris, Istana Buckingham. Sementara itu, Rahel menatap anak di pangkuannya. Zes. Dari mana saja anak ini berasal? Dia berpikir sambil menatap Evandel yang tertidur lelap. Kim Hajin memberitahunya bahwa dia dilahirkan dari sebuah benih. Dia juga menjelaskan bahwa dia sangat mirip dengan Rahel dan menganggap Rahel sebagai ibunya karena darahnya digunakan untuk memberi makan ketika dia masih berupa biji. Tentu saja, sulit untuk percaya semua itu. Dan dia memang merasa agak kesal karena dia mengungkapkan keberadaan anak itu kepadanya hanya sekarang, 4 tahun kemudian. Lepas. Tapi tidak ada yang penting lagi. Ketika anak ini ada di dekatnya, Rahel merasa tenang dan bisa mengesampingkan tanggung jawab dan beban yang sangat membebani dirinya. Hanya dengan melihatnya, rasa sayang muncul dari lubuk hatinya. Perasaan ini pasti apa yang disebut kebahagiaan. Rahel tersenyum lembut dan membelai dahi Evandel. Kulit lembut, rambut keemasan, bulu mata yang indah, dan mata biru yang berkilau. Segala sesuatu tentang dirinya sangat indah. Orang-orang akan berpikir dia putri Anda. Rahel mengangkat kepalanya ke tempat suara yang dikenalnya itu berasal. Haein berdiri di sana. Haein tersenyum dan melanjutkan. Lalu, apakah ayah Kim Hajin? Petik 2. Huhum. Tanpa jawaban yang tepat, Rahel mengeluarkan batuk kering. Itu memang akan menjadi masalah jika dia harus memilih seorang ibu dan seorang ayah, tetapi dia tidak ingin pergi sejauh itu. Atau mungkin, tidak apa-apa baginya untuk melangkah sedikit lebih jauh. Haein memotong pemikirannya yang berlebihan. Ngomong-ngomong, aku berasumsi kamu sudah mendengar dari Kim Hajin sebelumnya. Ya, saya mendengar bahwa Anda bertanggung jawab atas pelatihan Evandel. Guru Evandel tidak lain adalah Haein. Ketika dia pertama kali mendengar dari Kim Hajin, dia terkejut, tetapi setelah menyaksikan bakat Evandel dengan matanya sendiri, dia merasa itu wajar. Rahel melanjutkan ketika dia membelai pipi Evandel. Tolong, jangan terlalu keras padanya. Keras. Anda tidak tahu betapa liciknya anak itu. Petik 2. Maaf.
Dia mungkin benar-benar terjaga sekarang. Dia berpura-pura tidur sehingga dia bisa tinggal di sisimu selama dia bisa. Petik 2. Rahel secara tidak sengaja menurunkan pandangannya ke Evandel. Di sebelah mata Evandel yang tertutup rapat, aliran keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Petik 2. Rahel pura-pura tidak memperhatikan dan mengangkat kepalanya. Kamu melihat, dia bangun. Petik 2. Tidak, dia tertidur lelap. Rahel menggelengkan kepalanya, dan Ah-Haein menyipitkan matanya. Kamu menjadi lebih dan lebih seperti anak sendiri. Ah-Haein menghela nafas panjang. Rahel membelai kepala Evandel dan melihat jam. Sudah hampir jam 8. Sudah hampir waktunya baginya untuk pergi bekerja. Pergi bekerja. Iya nih. Rahel memilih untuk melakukan perjalanan antara Krevon dan bumi setiap hari untuk bersama Evandel. Monster dan malapetaka biasanya muncul pada larut malam, jadi dia sekarang tinggal di Krevon mulai jam 8 malam. Sampai jam 8 pagi. Dan bagaimana situasi di Krevon? Itu tidak jauh lebih baik. Rahel menghela nafas. Dia sama khawatirnya dengan Krevon seperti halnya dia tentang Evandel. Cobaan akan berakhir hanya setelah mereka mengalahkan semua 9 bencana dan menutup pintu bencana. Tidak, sebenarnya, segalanya menjadi sedikit lebih baik. Tetapi ada satu perubahan positif. Apakah ini tentang ksatria baru yang kamu sebutkan sebelumnya? Iya nih. Rahel mengangguk. Seperti kata Ah-Haein, pemain baru-baru ini bergabung dengan Royal Knights sebagai ksatria. Dia mengkhususkan diri dalam perang skala besar. Dia cukup kuat untuk menggandakan standar seluruh urutan ksatria. Rahel tersenyum lembut ketika memikirkan junior barunya. Jika dia terus memanjat menara, dia akan dengan mudah menjadi ranker. Saya berterima kasih untuknya. Petik 2. Ada banyak keuntungan menjadi ksatria Krevon, tetapi ada juga kerugiannya. Keluarga kerajaan meminta mereka menandatangani kontrak dengan klausul khusus ini, saya tidak akan meninggalkan Krevon untuk memanjat menara. Dan apa yang kamu katakan namanya? Ah-Haein bertanya dan Rahel menjawab dengan ringan. Itu adalah, Shin Jahyuk. Petik 1. Petik 2. 8-3 F Krevon, Istana Kerajaan Atalos. Chu. Jin Sahyuk bersin keras sambil minum teh. Apakah seseorang membicarakan saya? Dia menyeka hidungnya dengan tangannya dan mengambil cangkir tehnya. Jadi benar Kim Hajin menyerang Pandemonium. Iya, itu rumornya, Shin Jahyuk Night Nim. Berita ini benar-benar segar, baru berusia 3 jam. Petik 2. Bell menjawab dengan sinis. Tapi Jin Sahyuk tetap tenang. Sarkasme dan ejekan nyaris tidak mengganggunya sekarang, mungkin karena dia terlalu menderita rasa malu dan penghinaan. Membiarkan harga dirinya menjadi sulit pada awalnya tetapi mudah dari yang kedua kalinya. Ngomong-ngomong, Sahyuk, bagaimana situasi TP-mu? Aku hampir sampai. Dia saat ini memiliki total 100.000 TP dalam kepemilikannya. Hanya sedikit lagi, dan dia akhirnya bisa meningkatkan sifat uniknya. Kamu tidak akan belajar keterampilan apapun. Aku tidak bisa mempertahankan skill pamungkas dan skill unikku karena aku mati sekali. Jika seorang pemain meninggal bahkan sekali saja di dalam menara, keterampilan pamungkas dan keterampilan unik tidak bisa dibawa keluar. Dan menurut pendapat Jin Sahyuk, keterampilan selain keterampilan pamungkas dan keterampilan unik semuanya sangat membosankan, jadi dia tidak merasa seperti dia membutuhkannya. Itu benar. Kamu dan Rumi masing-masing mati 1 kali. Petik 2. Bell mengangguk dan minum tehnya. Wow, gelombang ini rasanya enak. Teh hitam keluarga kerajaan manis, tidak mengherankan karena itu adalah LV. 5. Aku akan membawa beberapa ini bersamaku. Tiba-tiba, sensasi aneh menelan Bell, mengirimkan sentakan listrik ke seluruh tubuhnya. Ini bukan pekerjaan intuisinya tetapi dari keterampilan dasar, pelacakannya. Segera, wajah Bell berubah menjadi buram. Apa? Jin Sahyuk bertanya, dengan cangkir teh di tangannya. Petik 2. Sahyuk. Ketika dia mendengar suara hikmatnya, Jin Sahyuk segera berpikir, bajingan ini mencoba membodohi saya lagi. Jangan berani. Jin Sahyuk memulai, tapi dia masih melirik ke belakang. Tentu saja, Kim Hajin tidak ada di sana. Dia juga memeriksa jendela untuk memastikan, tetapi dia juga tidak ada di sana. Wajah Jin Sahyuk berubah menjadi tampilan iblis. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menipuku? Kamu masih memiliki manik yang kuberikan terakhir kali, kan? Namun, Bell masih serius. Baru saat itulah Jin Sahyuk menyadari bahwa dia tidak bercanda. Dia menyilangkan tangan dan bertanya kembali. Petik 2. Manik apa? Hal yang kuberikan padamu sebelumnya. Apa? Bel kucing. Ya, itu. LV, 6 Chat Bell. Item ini memungkinkan pemiliknya untuk memantau keadaan fisik target, dimanapun mereka berada. Jika targetnya, Kim Hajin, berada di dekat Bell, Bell akan menyala biru, dan jika target berada dalam kondisi yang mengerikan, Bell akan menyala merah. Bell-nya adalah LV Rejan, 6 item. Bell mendapatkannya untuknya sehingga dia bisa tidur dengan tenang. Ya, bagaimana dengan itu? Membawanya keluar. Jin Sahyuk mengerutkan kening tetapi melakukan apa yang diperintahkan. Bell,
Meskipun awalnya transparan, sekarang ternoda hitam. Saat Bell melihatnya, dia menyadari apa yang terjadi. Pada saat yang sama, dia bingung. Ini sama sekali tidak seperti yang dia harapkan. Kenapa? Kenapa tiba-tiba begitu? Apa-apaan? Semuanya hitam sekarang. Apa artinya? Itu tidak merah atau biru. Bell menjawab pertanyaan Jin Saihuk dengan linglung. Aku pikir, Kim Ha-jin sudah mati. Petik 2. Apa? Apa? Jin Sahyuk adalah orang yang paling terkejut. Jari-jarinya, yang dengan erat melingkari cangkir teh itu, melonggarkan, dan cangkir itu berputar-putar ketika jatuh ke lantai. Klanga. Pecahan-pecahan cangkir yang hancur dan teh yang ada di dalamnya berceceran di seluruh karpet. Namun keduanya tidak peduli tentang hal itu. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Jin Sahyuk memelototi Bell dan melanjutkan. Kenapa? Kenapa bajingan itu mati? Itu tidak mungkin. Seseorang yang cukup kuat untuk menghabisinya dengan satu pukulan sudah mati sekarang. Itu tidak masuk akal. Jika dia mati, Jin Sahyuk percaya itu harus dilakukan olehnya. Jadi bagaimana? Apakah kamu mengacaukan aku lagi? Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya kali ini. Lihat, belnya berwarna hitam. Petik 2. Apa? Jelaskan sehingga masuk akal. Kenapa bajingan itu tiba-tiba mati? Petik 2. Jin Sahyuk berteriak, tetapi Bell tidak menjawab. Ini juga bukan yang dia harapkan. Kim Ha-jin bukan tipe pria yang akan mati dengan mudah. Petik 2. Persetan. Jin Sahyuk bersumpah dengan keras saat dia membuka toko pemain. Dia membeli tiket bumi kembali dengan tergesa-gesa. Tidak ada keraguan. Apakah dia benar-benar mati? Jika demikian, lalu siapa yang membunuhnya? Hanya siapa bajingan yang membunuhnya musuh bebuyutannya? Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaannya, Jin Sahyuk merobek tiket. Esensi Selat, kantor kepala staf strategis. Itu sore yang damai. Yoyonha bekerja seperti biasa ketika dia tiba-tiba menerima permintaan untuk panggilan video. Tanda hubung. Itu bukan opa. Itu adalah hal pertama yang Chae Na-yun katakan ketika dia mengangkat telepon. Hati Yoyonha tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu. Maaf. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Chae Jinyon adalah saudara lelaki Chae Na-yun. Meskipun dia berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang Yoyonha harapkan, wajar saja jika Chae Na-yun akan mengenali atau dalam hal ini, tidak mengenali kakaknya. Apa yang kamu bicarakan? Aku melihat file case. Mayat dalam gambar itu bukan opa. Seseorang mengganti tubuhnya dengan orang lain. Tidak mungkin. Itu benar. Percayalah kepadaku. Saya percaya diri. Yoyonha membelalakan matanya dalam upaya untuk terlihat terkejut. Tapi dia sudah tahu semua ini. Pria yang menggantikan tubuh Chae Jinyon adalah Kim Jong-ho, ahli patologi forensik yang bertanggung jawab atas kasus ini. Chae Shin-hyuk telah memerintahkannya untuk mengkremasi tubuh Chae Jinyon, tetapi ia memilih untuk menyembunyikannya. Patolog forensik yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah seseorang bernama Kim Jong-ho. Tapi saya tidak tahu di mana dia. Yoyonha, juga, telah mencoba menemukan Kim Jong-ho sebelumnya. Tapi dia benar-benar di luar radar sejak kasus itu, dan informan yang dia ditugaskan untuk pergi setelah Kim Jong-ho dimusnahkan oleh Chae Jo-chul. Sangat. Ya, dia menghilang tepat setelah kasus kakakku. Bahkan Kim Ho-suk tidak dapat menemukannya, jadi saya berencana mencarinya sendiri. Tapi Chae Na-yun berbeda. Bahkan Chae Jo-chul tidak akan segan membunuh cucu satu-satunya. Jadi Chae Na-yun mungkin satu-satunya orang di seluruh dunia yang dapat menemukannya. Dapatkah engkau melakukannya? Ya, lokasi terakhir yang diketahui adalah dekat Himalaya. Jadi saya pikir dia bersembunyi di pegunungan. Saya sudah membeli tiket portal. Petik 2. Setelah saya pergi, saya mungkin tidak akan bisa menghubungi Anda untuk sementara waktu. Aku menelepon untuk memberitahumu itu. Chae Na-yun tersenyum dengan berani dari sisi lain layar. Tapi melihat temannya seperti itu hanya memberi Yoyonha hati yang berat. Ah, giliranku. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Chae Na-yun menyelesaikan panggilannya sebelum Yoyonha bahkan bisa mengatakan apa-apa. Hal terakhir yang dilihatnya adalah portal ke India. Yoyonha menghela nafas panjang saat dia menatap layar kosong. Desahannya bergulung seperti asap dan memenuhi kantornya. Pandemonium, wilayah timur. Perkelahian singkat terjadi sebelum matahari terbenam. Secara waktu, itu hanya berlangsung sekitar 1 menit. Pertempuran kecepatan pasti berakhir dengan cepat, dan bos berdiri dengan linglung, memegang tangan serangga di tangannya. Meskipun ia tampil sebagai pemenang, lengan itu bukan piala. Dia telah berhasil memutuskan salah satu lengannya, tetapi tidak bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Petik 2. Dia mengarahkan pandangannya pada apa yang tersisa dari bangunan yang runtuh. Cahaya matahari terbenam sudah memudar, dan seorang pria masih berbaring di jalan yang asyik dalam kegelapan. Tetapi lelaki itu tidak bisa lagi disebut manusia. Segala sesuatu dari pundaknya hingga ke pinggulnya dipotong menjadi 2, termasuk hatinya. Dia tidak diragukan lagi mayat. Petik 2. Namun, dia tidak bisa menyerah. Dia tidak bisa menerima bahwa dia menjadi seperti itu, bahwa dia sudah mati.
Itu semua terjadi dalam sekejap, dan semuanya masih terasa seperti mimpi baginya. Dia berjalan dengan langkah yang goyah. Kakinya tidak bergerak seperti yang diinginkannya. Dia hampir jatuh beberapa kali tetapi akhirnya berhasil tiba di depannya. Tetapi kenyataannya bahkan lebih kejam dari dekat. Tubuhnya terbelah dua, dan darah sudah terkuras dari tubuhnya. Dia menatapnya linglung dan menjatuhkan dirinya di depannya. Tidak ada yang terlintas di pikirannya. Hanya tangannya yang bergerak sendiri. Tangan kirinya, yang memakai cincin yang dia berikan padanya, sekarang diletakkan di dahinya. Kulitnya dingin, sangat dingin sehingga membuatnya takut. Dia takut akan kedinginan yang tidak bisa dibatalkan. Ketakutannya berubah menjadi rasa sakit yang merobek hatinya. Ah! Dia berpikir sambil gemetar kesakitan. Apakah ini pengulangan dari masa lalu? Kehilangan seseorang hanya untuk menyadari setelah itu bahwa dia berharga bagiku. Tiba-tiba, pandangannya kabur. Baru kemudian dia menyadari bahwa air mata mengalir di wajahnya.